Shalom saudara, hari kita masih ada dalam seri di balik proses. Hari ini saya akan berbicara tentang ada apa di balik pergumulanmu. Saudara, dalam hidup ini mungkin kita pernah merasa hidup kita seperti berjalan di tempat ya saudara. Kita merasa sudah melakukan banyak hal, sudah berusaha, sudah berdoa, sudah setia, tapi hari demi hari rasanya sama aja. Seperti belum ada jawaban, sepertinya belum ada perubahan, seperti belum ada jalan keluar. Rasanya masih begini-gini aja. Lalu kita mulai bertanya, Tuhan, apa yang sebenarnya sedang Kau lakukan dalam hidupku? Kita merasa hidup kita seperti tidak maju, seperti melangkah di tempat. Lalu kemarin kita sedang bicara tentang tanah liat ya saudara ya, yang rasanya seperti ditekan, diputar ya saudara, dibentuk, rasanya tidak nyaman saudara. Tapi hari ini kita mau lihat saudara, seringkali ada sebuah proses yang harus dialami oleh tanah liat ya saudara ya, ketika roda itu mulai berputar. Dari sudut pandang tanah liat mungkin putaran itu rasanya seperti membosankan ya, berputar di tempat berulang-ulang. Seolah-olah tidak membawa kemana-mana. Tapi justru di setiap putaran itulah sang penjunan sedang membentuk sesuatu yang tidak terlihat oleh tanah liat. Dari sudut pandang tanah liat sepertinya diam di tempat, sepertinya tidak melangkah kemana-mana. Tapi dari sudut pandang sang penjunan, dia sedang membentuk sesuatu yang tidak terlihat oleh tanah liat tersebut. Hari ini saya mau ajak kita melihat bahwa penantian kita tidak pernah sia-sia. Nah, hari ini ketika kita merasa hidup kita rasanya seperti diam di tempat, justru mungkin Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang sangat besar dalam hidup kita. Mari hari ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mau ajak kita bersama angkat pujian pagi ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami membutuhkan-Mu ya Tuhan, setiap detik, setiap waktu di dalam hidup kami. Sebab kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami membuka hati kami. Bicaralah bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita melihat sebuah ayat dalam Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan,
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tadi kita sudah sempat bahas ya saudara ya di awal bahwa kalau kemarin kita melihat bagaimana tanah liat itu dibentuk ya saudara. Hari ini kita akan melihat sebuah proses yang berbeda yang seringkali dialami oleh tanah liat saudara ketika dia sedang dibentuk menjadi sebuah bejana. Ada kalanya tanah liat itu mulai diputar saudara ya di rodanya mulai berputar. Dan mungkin kalau kita melihat ketika tanah liat itu berputar ya saudara, dari sudut pandang tanah liat itu sepertinya seperti proses yang sama, sebagai rutinitas yang sama ya saudara ya, seperti tidak melangkah maju, tidak melangkah kemana-mana ya saudara ya. Mungkin kita bertanya, kenapa harus terus berputar? Rasanya seperti tidak kemana-mana. Nah, bukankah itu juga yang sering kita alami dalam hidup ini ya saudara ya. Kita menjalani hidup ini rasanya seperti rutinitas saja. Kita bangun pagi, berdoa, bekerja, berusaha, kita menunggu, lalu besok kita ulangi lagi semuanya ya saudara ya. Sampai kita jadi berpikir apakah aku diam di tempat, apakah Tuhan benar-benar bekerja, apakah hidupku benar begini-gini aja ya saudara ya. Tapi kalau kita mau renungkan ya saudara ya, tentu seorang penjunan dia tahu bahwa setiap putaran roda itu memiliki tujuan. Ya saudara, sang penjunan tidak sedang membuang waktu, tapi dia sedang membentuk sebuah bejana. Begitu juga dengan Tuhan saudara. Seringkali kita melihat penantian kita sebagai musim yang kosong, seperti musim yang sia-sia, musim di mana tidak ada yang berubah. Ya saudara ya, padahal bisa jadi justru di musim itu Tuhan sedang bekerja paling dalam. Tuhan tahu apa yang sedang dia bentuk dari dalam hidup kita. Dan ada proses-proses yang tidak bisa kita skip saudara, yang tidak bisa kita lewatkan dalam hidup ini untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Hari ini saya akan mengajak kita melihat beberapa poin yang bisa kita pelajari bersama ya saudara. Yang pertama, penantian bukan ruang kosong. Kita perlu mengerti bahwa setiap penantian kita itu tidak sia-sia saudara. Penantian adalah tempat Tuhan memperbesar kapasitas hati kita. Ya, yang sering kali terjadi itu kan kita terlalu fokus pada satu hal ya. Kapan doaku dijawab? Kapan keadaan ini berubah? Kapan Tuhan membuka jalan? Padahal justru saudara, seringkali dalam masa-masa seperti itu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih penting saudara daripada jawaban itu sendiri, daripada sekedar keadaan yang berubah saudara. Tapi Tuhan justru sedang mempersiapkan hati kita. Kalau kita bayangkan saudara ya, bagaimana kalau Tuhan langsung memberikan semua yang kita minta, sementara hati kita belum siap menerimanya. Gak akan mendatangkan kebaikan juga saudara dalam hidup kita. Dan mungkin kita nantinya akan jadi lebih mengandalkan berkat daripada Tuhan. Mungkin kita akan kehilangan kerendahan hati kita, mungkin kita tidak siap memikul tanggung jawab yang menyertai jawaban itu ya saudara ya. Dan itu jadinya tidak akan mendatangkan kebaikan saudara. Ya karena itu kita perlu pahami bahwa kasih Tuhan tidak hanya terlihat ketika dia memberikan apa yang kita inginkan. Tapi justru kasih Tuhan juga terlihat ketika dia sedang mempersiapkan kita. Sadarkah kita bahwa dalam proses yang kita alami saudara ya. Dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi ketika kita responi dengan benar ya saudara. Maka sesungguhnya Tuhan itu sedang mempersiapkan kehidupan kita. Untuk menerima janjinya, untuk menerima berkatnya. Sama seperti seorang penjunan saudara, dia tidak pernah terburu-buru dalam mengerjakan sebuah bejana dalam membentuk tanah liat. Karena dia tahu kalau tanah liat belum siap lalu dipaksa menjadi bejana, maka bejana itu akan mudah retak ketika dipakai. Hari ini pahami bahwa Tuhan tidak hanya sedang mempersiapkan jawaban doa kita, Tuhan tidak hanya sedang memberikan apa yang kita minta, tapi Tuhan juga sedang memperbesar kapasitas hati kita. Supaya kita mampu menerima setiap kepercayaan yang dia berikan dengan benar. Ya saudara ya, kalau kita mungkin masih bertanya kenapa Tuhan aku harus menunggu selama ini, kenapa penantiannya terlalu lama.
Jawabannya adalah karena dia sedang mempersiapkan kita. Hari ini jangan lari dari proses, saudara. Hari ini jangan menyerah di tengah proses yang sedang kau alami. Tapi hari ini tetap berikan dirimu, berikan respon yang benar menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Ya, seringkali Tuhan bukan sedang menunda jawaban doa kita, saudara, tapi Tuhan sedang mempersiapkan hati kita supaya ketika jawaban itu tiba, kita bukan hanya siap menerimanya, saudara, tapi kita juga siap untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Ya, yang kedua, saudara, hari ini kita perlu belajar bahwa Tuhan tidak hanya sedang membentuk kesabaran kita, tapi Tuhan sedang membangun ketahanan kita. Saudara tentu masih ingat kisah Nuh ya, saudara. Saat itu Tuhan meminta Nuh membangun bahtera, tapi saat itu belum ada hujan, belum ada tanda-tanda akan banjir ya, saudara. Belum ada bukti bahwa apa yang Tuhan katakan itu akan segera terjadi. Kalau saudara membayangkan hari demi hari berlalu, ya, Nuh memotong kayu, membangun, taat. Sementara mungkin orang-orang di sekitarnya nggak ngerti apa yang dia lakukan. Ya saudara, mungkin ada yang meragukan, mungkin ada yang menertawakan dia. Mungkin ada hari-hari di mana ketika Nuh merasa lelah, merasa bingung, ya saudara. Tapi Alkitab tidak mencatat bahwa Nuh berhenti membangun, saudara. Ya, dia terus membangun. Kenapa, saudara? Karena dia percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat ya, saudara, saat itu yang Tuhan sedang bangun tuh bukan hanya bahtera, saudara. Tapi Tuhan juga sedang membangun hatinya Nuh. Ya, saudara ya. Sehingga kita mengerti, saudara, kesabaran itu bukan hanya sekadar kita mampu menunggu lebih lama. Tapi juga kesabaran berarti kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap merespon dengan benar di tengah masa-masa penantian kita. Ketahanan akan membuat kita tetap melangkah bersama dengan Tuhan walaupun penantian itu panjang. Ketahanan akan membuat kita tetap berdoa meskipun kita belum melihat jawaban. Tetap setia meskipun belum ada perubahan. Bahkan tetap mengasihi walaupun hati kita dilukai. Dan saya percaya itulah yang sedang Tuhan bangun dalam hidup kita. Di balik proses yang sedang kita alami. Ada ketahanan yang sedang Tuhan bangun. Ada iman yang semakin kokoh yang sedang Tuhan bangun di dalam hidupmu. Ketahanan bukan berarti kita gak pernah lelah, saudara. Tapi ketahanan adalah memilih untuk tetap taat. Bahkan ketika kita belum bisa melihat hasil dari ketaatan itu. Hari ini saya berdoa, saudara, biar setiap kita dalam menjalani proses yang ada dalam hidup ini, kita tidak mundur, saudara. Kita tidak mengambil jalan pintas, kita tidak menyerah, tapi kita jalani prosesnya dengan penuh kesetiaan, saudara. Dengan penuh iman percaya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang semakin siap. Menjadi pribadi yang semakin matang, saudara. Semakin utuh. Menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa mungkin hidupmu seperti diam di tempat. Seperti tidak ada kemajuan. Tapi hari ini percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang sedang Dia lakukan dalam hidupmu. Hari ini tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Tetap responi dengan benar setiap proses yang sedang kau alami. Dan jangan lari dari prosesnya karena kau tidak sendirian, tapi bersama dengan Tuhan. Mari saja kita angkat pujian ini bersama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya
Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Hari ini kalau ada di antara saudara yang merasa hidupmu sepertinya tidak ada kemajuan, kalau ada di antara saudara yang merasa hidupmu sepertinya begini-gini aja, mungkin saudara mulai lelah berdoa, mulai lelah berharap. Tapi hari ini ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan proses itu terjadi dalam hidupmu tanpa tujuan. Dia selalu punya tujuan. Ketika engkau mengalami proses dalam hidupmu, mungkin itu ujian, tapi hari ini jangan pernah lari dari proses, saudara. Tetap tinggal di tangan Tuhan. Karena setiap proses yang hari ini terasa melelahkan dalam hidupmu, ketika engkau responi dengan benar, proses itu sedang membentukmu menjadi bejana yang siap dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini engkau yang berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, bentuklah hidupku seturut dengan kehendak-Mu. Ini hidupku Tuhan, aku mau Tuhan bentuk, Tuhan proses untuk menjadi bejana yang siap dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau engkau berkata, Tuhan, aku gak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau, aku gak mampu melewati proses ini kalau bukan Tuhan yang berjalan di depanku. Dan hari ini Kau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk tetap melangkah. Hari ini angkat tanganmu, saudara, datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, Kau melihat setiap umat-Mu yang mengangkat tangan mereka pagi hari ini, Tuhan. Setiap mereka yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan, membutuhkan pertolongan dari Tuhan, membutuhkan pimpinan Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa, kasih-Mu dicurahkan bagi setiap mereka, kekuatan-Mu dicurahkan bagi setiap mereka dalam melewati setiap ujian, dalam melewati setiap proses dalam hidup mereka, Tuhan. Mereka tidak menjadi lemah, tapi mereka boleh terus kuat di dalam Tuhan, terus melangkah bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, Tuhan, jangan biarkan ada yang menyerah di tengah jalan, jangan biarkan mereka lari dari proses, Tuhan, tapi biar setiap mereka boleh tetap setia menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Biar mereka boleh melihat bahwa tangan Tuhan yang besar itu senantiasa menggenggam erat mereka.
Biar mereka boleh melihat sesulit apapun tantangan yang ada di depan mereka Tuhan, tapi ada Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka. Ada Tuhan yang senantiasa menuntun mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa setiap kami untuk terus setia mengiring Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi ini. Kami terima dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini yang diberkati dengan firman Tuhan ini, saudara boleh share ke seseorang yang membutuhkan. Saudara, biar kita terus bersama dikuatkan dalam setiap proses yang terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, sampai jumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Yesus.